pon. Obor apa namanya? Obor pon. Ya, obor pon. Tugasnya lari sampai garis finish. Ada lari, lari kenceng, tiba-tiba obornya udah habis, hilang. Tapi karena pengen lari kenceng, lari sampai garis finish, ditanya, mana obornya nyalanya? Sorry Pak, di tengah jalan habis. Ya, yang penting kan saya sampai selamat Pak, di sini paling cepat. Enggak, kamu balik lagi nyalain lagi dari ujung. Gimana Tuhan juga sama, bukan seberapa cepat kita finish, tapi seberapa kita jaga api yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Kalau ada yang bisa finish lebih cepat dari perusahaan lain, tapi kita kehilangan api dari Tuhan, kita harus ulang lagi dari awal. Perhatikan yang namanya mesin. Tune up mesin aja 3 bulan, 6 bulan sekali, rutin. Manusia kita kadang males tune up mesin kehidupan kita. Ikut retret seperti ini tune up, ya kan? Makanya waktu kita ikut ini dapat evaluasi. Saya tanya orang bengkel, ini ambil resmi dari Astra nih, ini ada orang Astra, ya. Resmi dari sana. Tune up mesin gunanya apa? Ada 5 yang paling utama. Usia mesin lebih awet kalau makin sering tune up. Mencegah kerusakan. Bensin lebih irit, kinerja lebih oke. Saya coba terjemahkan dalam hidup saya, Tuhan, kalau saya ikut sebuah retret, baca sebuah buku, bergaul dengan seorang mentor, itu seperti hidup saya di-tune up. Makanya Bapak Ibu di tempat ini saya dorong masing-masing harus cari namanya mentor alias mentor. Ngomong-ngomong buat Anda tipe pemimpin, jangan cari mentor yang bisa diatur oleh Anda. Carilah mentor yang berani negor kita, itu ciri-ciri nomor 1. Kalau cari mentor diajak kalah hawa, ngutang sama Anda, itu bukan mentor. Mentor itu kalau Anda dia ngomong, Anda tuh dengar, dia bisa negor kita, itu mentor. Dan dia bisa menolong kita untuk berubah. Nggak segan menegur kita. Di komunitas KBC salah satu spiritnya, jangan sungkan menegur orang dalam kasih untuk mempraktekkan kebenaran. Oh, ternyata kalau saya tune up, bensin saya lebih irit. Gara-gara saya bergaul dengan seorang Pak Yakub Kusmanto yang besok akan cerita. Gara-gara saya bergaul dengan seorang Pak Junedi yang tadi bersaksi, pola kerja saya bisa irit banyak. Oh, saya belajar banyak dari mereka. Oh, dapat ilmu Pak. Hidup saya lebih irit. Waktu, tenaga, kinerja lebih oke karena tune up terus. Kalau saya memang orang akunting, sering-sering lah ikut seminar akunting, ikut perkembangannya di internet. Kalau saya seorang IT, saya ikut komunitasnya, itu tune up, dapat belajar. Yang terakhir, perhatikan temperaturmu. Wah, ini penting sekali buat kita Bapak Ibu. Anda pernah ngecek nggak temperatur? Coba dipegang kiri kanannya, temperaturnya panas atau dingin? Ya. Waduh Pak, kayaknya dingin ini Pak. Ya. Berarti udah kurang tidur tadi pagi ya. Wah ini panas Pak, tadi stres kena macet. Ya. Saya pengen tawarkan Bapak Ibu, ini salah satu yang perlu kita kelola. Jangan kita gampang kejebak di dalam pekerjaan. Tadi Pak Jun tanya, saya jadi saksinya kan ke kantornya, benar juga ada peredam suaranya. Berarti betapa dahsyatnya kalau dia marah-marah. Belum pernah saya lihat satu kantor dikasih peredam suara. Mungkin bisnis peredam suara akan laku setelah KBC. Ya. Ada kesempatan Anda bisa jual. Tapi waktu saya pikir semua orang, bukan hanya Pak Jun, saya tanya ibu-ibu, saya tanya bapak-bapak, saya tanya yang muda, yang besar, yang senior, sama penyakitnya. Kalau kantor udah nggak beres, marah-marah ilmunya. Saya satu kali belajar dari seorang mentor, dia bilang, Julian, kamu tahu nggak orang yang suka marah-marah itu sebenarnya orang yang paling tidak kreatif yang pernah lahir di kantor itu. Karena ilmunya ngatasin semua masalah cuma satu, yaitu marah-marah. Oh tunggu, marah boleh, marah-marah jangan. Kalau marah itu negor, selesai, cari solusi. Kalau marah-marah, negor, wah dikejar terus, wah dicincang terus, dipojokkan terus, orang udah jatuh masih hitung satu. Jadi hijau ya saya bilang. Herannya kalau orang marah-marah, nggak puas loh Pak marahin satu orang, tetangganya kena marah, teman kerjanya kena marah, pulang istri juga kena marah, semua kena marah. Marah-marah. Saya juga punya problem itu. Istri saya komplain, anak saya komplain. Anak saya dulu bersaksi di KBC, dulu Dedi kalau marah ya lantai 3 ke lantai 1 kedengeran. Ternyata sama aja, kalau udah kelakuan ya, nggak bisa ditutupin dengan apapun juga. Satu kali saya belajar, Tuhan baik, dia kirim saya ke sekolah ini. Ini sebenarnya sekolah belajar dari sekolah Kristen di Amerika, tapi heran yang praktekin sekolah Muslim malah saya lihat.
Sekolah di TK SD Bekasi Pekayon, Anda kalau mau kunjungi masih ada sampai sekarang. Ini pengelolanya luar biasa, mulai dari garasi rumah, mereka sewa kontrak, gedung sekolah di depannya kecil, 2 lantai. Pengelolanya namanya Pak Yudhistira dan Ibu Siska Masarji. Ya, ini kalau Anda yang zaman 60-an 70-an masih kenal nih. Pak Yudhistira ini pengarang dan jurnalis, pengarang cerpen Arjuna Mencari Cinta. Istrinya dengan dia bangun sekolah, mantap banget. Saya belajar teori komunikasi nggak pernah secanggih di sekolah ini. Tekniknya maksudnya. Tahu nggak dia ngajarin gimana kelola temperatur? Semua guru-guru dididik di situ 3 bulan sebelum ngajar anak, mesti belajar kelola temperatur, mengasihi anak, mencintai pengabdian sebagai guru. Padahal gajinya di bawah UMR, karena mereka sekolah sosial, sekolah gratis. Dia mau kerja, nggak bisa dapat gaji tinggi. Tapi ini saya bilang, gaji kaki 5, kualitas bintang 5. Bukan the cost aja loh. Banyak karyawan kita gaji bintang 5, kualitas kaki 5. Waktu saya belajar, Bu apa resepnya? Oh begini dia bilang, cuma ada 3M. Di kantor kami, di sekolah kami punya pantangan 3M. Semua guru dilarang marah, dilarang melarang, dan dilarang menyuruh anak. Bapak Ibu pernah kebayang nggak? Guru TK, SD, kagak boleh marah, kagak boleh melarang, kagak boleh menyuruh, karena semua ilmu 3M inilah yang kita pakai di rumah. Coba kalau Anda bayangkan, Anda pulang kerja, mau diganggu, paling enak apa? Marah. Paling enak apa? Nyuruh. Tidur. Belum ngantuk, pokoknya tidur. Bisa banget kita. Bertobat sama-sama yuk. Saya bilang, gimana prakteknya Bu? Bapak lihat aja. Bener loh, saya lihat ada anak lagi pakai papan begini di lantai 2, kubrak-kubrak di kayu. Padahal udah mau mulai kelas. Gurunya saya bilang, kalau saya jadi guru mungkin saya teriakin stop, atau saya nggak usah stop, saya bawa itu aja stick, saya pukul-pukul di kayu, di tangan, dia udah takut dia. Itu namanya teori intimidasi. Ya. Oh gurunya enggak loh, dia ngomong begini. Saya waktu dengar pertamanya sampai mendekatkan telinga saya, tak salah nih guru ngomong begini. Dia ngomongnya, nah dia lihat anaknya. Menurut anak, udah waktunya sekolah belum? Udah Bu, anak belum lelah? Belum. Kalau begitu, anak boleh turun, lari keliling lapangan 3 kali ya. Boleh. Saya bingung maksudnya. Ada guru kayak begitu? Ngomongnya baku banget, telinga saya geli dengernya. Anaknya juga jawabnya baku banget. Begitu naik, udah mulai keliling lapangan, terengah-engah. Ditanya sama gurunya, sekarang anak siap belajar? Siap Bu. Saya lihatin ya, itu anak duduk 45 menit tidak bergerak dengerin gurunya aja. Wah dalam hati saya bilang, hebat. Keluar saya tanya, karena saya nongkrong di situ setiap hari. Bu, resepnya apa Bu? Bapak tuh ngerti psikologi anak. Gaji di bawah UMR bahasanya masih ngerti psikologi anak. Anak itu kalau adrenalinnya, energinya masih tinggi, Pak, dipaksa duduk belajar pun besok atau nanti dia akan gesek kiri, gesek kanan, kipas-kipas, melengos-melengos gitu. Goyang-goyang kenapa? Belum ada pelepasan.